Selamat pagi sobat, salam dari Amerika, salam sejahtera dan salam sehat semua. Thank you so much atas waktunya Anda menyempatkan diri gabung di channel Uncle Win Java Vlog. Bagi yang belum subscribe, go ahead subscribe. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Win, saya dari Tulungagung, Jawa Timur, dan sekarang saya sudah menetap di Amerika. Berbasis dari situ makalah saya bikin video ini untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Ya, semoga ada manfaatnya bagi teman-teman yang ingin atau punya niat atau ingin punya keinginan untuk pergi ke Amerika, meskipun atau sebagai turis ataupun ingin bekerja di Amerika atau ingin menetap di Amerika itu gimana caranya. Anyway, telah saya bahas banyak di video-video yang sebelumnya tentang hal-hal itu. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman yang kemarin DM setelah saya upload tentang itu ada invasi di Amerika, pekerjaan di Amerika itu gimana. So mereka itu menanyakan, oh sistem kerja itu gimana ya Om Win di Amerika. Terus kalau saya ini ilegal itu gimana cara saya cari kerja. Terus berapa lama saya bisa stay di sana, apa yang harus saya lakukan di sana jika saya tidak bisa bahasa Inggris atau gimana. Terus kalau saya, ya pokoknya itu intinya itu pertanyaannya itu bagaimana cara mencari kerja kalau Anda udah berstatus legal, dan ataupun gimana cara mencari kerja jika Anda masih berstatus ilegal, ya kan? Oke, let's go, kita bahas pelan-pelan, ya kan, satu persatu, ya kan. Memang secara hukum, ya kan, di Amerika atau mungkin ya di mana saja lah, meskipun di Indo juga pasti persyaratannya mencari kerja itu pasti ditanya kayak kamu WNI atau WNA. Kalau WNA itu pasti ada persyaratan-persyaratan tertentu, ya kan. Jadi sama juga di Amerika. Kalau kita di sini, kalau kita mencari kerja misalkan ya di McDonald kayak begitu, ya kan, atau supermarket Walmart atau Burger King atau anywhere atau perkantoran atau apa, itu biasanya mereka hiring, ya. Kalau mereka hiring itu biasanya ditulis di anywhere, di advertising kan, atau juga ada di depan toko mereka tulis itu need help atau hiring now, ya. Kalau ada tanda, ada toko atau kantor atau apa aja tempat-tempat umum yang ada tulisannya hiring now, need help, ya itu artinya mereka butuh orang untuk bekerja. Ya tanya aja, datangin, kalau udah menjawab tanya, asking for manager, and then tanya, kalau perlu tanya hiring posisi apa, ya kan. Jadi memang untuk kayak office, kerja-kerja di kantor itu pasti mereka butuh skill dan butuh some degrees atau pendidikan khusus untuk bisa diterima, ya kan. So jadi biasanya mereka, oh aku butuh manager, and then mereka qualify-nya itu apa. Jadi di situ itu mereka butuh seseorang yang punya kemampuan khusus, ya kan. So simple saja. Ini saya bahas yang biasanya tidak butuh orang yang punya skill, ya kan. So contohnya Anda kerja di supermarket kayak Walmart, ya kan. Di situ mereka enggak biasanya, oh hiring apa, mereka hiring part time atau full time, bagian apa, misalkan sales atau bagian
online OPD namanya atau apa, atau sales floor itu ya sales associate itu, oh ya pekerja bawah atau kasir atau apa ya kan. Itu biasanya Anda akan dikasih, kalau ke Walmart ya kan, ada disuruh ngisi apa posisi apa yang akan kalian apply, itu biasanya lewat komputer ya kan, lewat komputer situ ngisi banyak sekali pertanyaan, dan Anda pada akhirnya nanti Anda pasti disuruh ngisi form namanya W2. Nah, W2 ini apa? Di sini form yang menyatakan bahwa Anda itu berstatus legally. Maksudnya bukan berarti Anda harus legally US citizen atau pemegang green card ya kan, but legally to work in the United States ya kan. Jadi Anda bisa aja Anda pemegang permit kerja atau permit employment card atau pokoknya ada kartu permit atau permit kerja, itu Anda juga boleh. Jadi tidak semuanya, tidak mutlak Anda harus pemegang green card ya kan. Jadi Anda bisa ngeplay di situ itu. Dan Anda pasti ya suruh ngisi tentang social security number, alamat, terus tanggal lahir ya, tentang diri Anda. Karena apa? Itu nantinya dengan W2 nanti itu akan dikirim ke IRS pada akhir tahun atau awal tahun nanti. Anda harus penghitungan pajak penghasilan ya kan. Jadi begitu. Nah, itu secara legali ya kan. Jadi semua pekerja di Amerika itu harus ngisi W2 itu. W nomor terus 2 itu W2 itu di sini diisi yaitu tadi alamat tentang ke status legal Anda bahwa Anda itu bisa untuk bekerja di Amerika begitu. So anywhere, semua kemanapun Anda kerja secara legal itu yang harus Anda isikan ya kan. Jadi terus the good thing dari Amerika itu sistemnya itu kita lain dengan kayak di Jepang ceritanya kan. Kalau di Jepang kan orang bekerja itu dari bawah ya, dari bawah meningkat. And then, jadi kalau Anda melamar pekerjaan itu Anda tetap harus dari bawah ya kan. Tapi lain di Amerika. Di Amerika itu berdasarkan skill ya kan. Jadi bukan berdasarkan lama tidaknya Anda bekerja. Kadang kan meskipun Anda orang baru, Anda gajinya itu kadang lebih besar daripada orang yang lama. Itu normal di Amerika. Jadi memang mereka itu berdasarkan skill dan bukan berdasarkan kurun waktu Anda bekerja di suatu tempat. Itu bagusnya di Amerika. Jadi Anda kalau memang Anda punya skill, Anda kemampuan baik, Anda bisa naik ranking, naik pangkat itu cepat sekali, dapat gaji yang lebih itu cepat sekali daripada yang kerja udah lama-lama. Oke. Itu bagusnya dari Amerika. Oke, let's go mengulas bagaimana ya Om, kalau saya baru datang dari Indo ingin bekerja di Amerika, lah kan pasti tidak boleh ya kan? Memang secara hukum itu tidak diperbolehkan, but bukan rahasia umum lagi bahwa Amerika ini dibangun ekonominya itu oleh para imigran, termasuk para illegal imigran. So, pemerintah pun tahu, ya kan? Pemerintah pun tahu bahwa mereka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kalau mereka hanya mengandalkan
legal atau orang yang berstatus legal. Karena itu sudah terbukti, karena mereka sudah tahu bertahun-tahun tentang itu. Makanya pemerintah pun seakan tutup mata, ya kan. Jadi banyak sekali, jutaan ilegal di Amerika yang bekerja secara normal. Lah itu caranya gimana? Oke. Ya memang ada pro kontra ya kan tentang Republikan dan Demokrat, itu dua parti politik yang ada besar yang ada di Amerika ini. Yang satu pro imigran, yang satu pro non imigran, ya kan. But itu politik, ya kan. But secara reality, ya kan, nyatanya anywhere, ya bukan di mana tempat, ya kan. Memang ada beberapa tempat atau ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang hampir semuanya pekerjanya itu ilegal. Maksudnya ilegal ini berstatus ilegal di Amerika, imigran ilegal. Maksudnya mereka bukannya mereka tidak ingin, ya kita itu tidak ingin menjadi legal, tapi kadang sistem untuk melegalkan diri itu susah sekali. Jadi tidak segampang aku udah ada di Amerika, aku punya uang, aku bisa hiring lawyer, and then aku ingin merubah menjadi legal. Tidak semudah itu. Itu saya jelaskan di video-video yang lain, ya kan. Anda boleh lihat gimana cara melegalkan diri, itu caranya gimana. Aku rasa aku udah jelaskan di video yang lain. So saat ini let's go membahas tentang pekerjaan. Jadi begini, jika Anda baru datang dari Indo, ingin mencari kerja, itu cara apa yang Anda akan cari? Ya kan? Pertama, lewat teman. Ya kan? Teman adalah the best way. Makanya sebelum Anda ke Amerika, ya carilah info, carilah teman sebanyak mungkin, yang terutama teman-teman yang udah lama tinggal di Amerika, atau cari teman info orang-orang yang udah ada di Amerika. Gimana? Mungkin lewat Facebook, lewat WhatsApp, lihat apa saja grup-grup yang ada tentang berita tentang Amerika, atau juga lewat YouTube channel begini ini kan ada juga teman yang bisa menolongin Anda mungkin, Jadi teman untuk saat ini adalah is the best way, ya kan, untuk mencari pekerjaan. Karena dari mulut ke mulut, ya dari situ, karena biasanya banyak teman-teman yang udah kerja di restoran, ya kan, di awal itu saya ini, ya tanya ini tanya sana, akhirnya dapat pekerjaan. Dan the best way Anda mencari pekerjaan itu jika Anda udah ada di Amerika, gitu loh. Jangan masih di Indo 3 bulan visa belum pegang, udah bilang, tolong Om, gimana nih carikan kerja? Gimana saya bisa carikan kerja, ya kan? And then karena pekerjaan itu juga ada sewaktu-waktu, kadang enggak, ya kan? Tapi Amerika ini luas. Amerika ini banyak ribuan jutaan restoran yang siap menerima pekerja ilegal, gitu. Ribuan jutaan, ya kan? Terutama Asian restoran kayak Japanese, Chinese, Thai atau Vietnamese, itu semuanya bisa menerima, ya. Jadi memang bukan masalah pekerjaan sebenarnya. Kalau ingin ke Amerika itu yang jadi masalah itu justru visa, gitu loh. Gimana tuh bisa nge-apply visa, lolos, itu yang paling penting, ya kan. Oke, kedua, lewat apa lagi kalau kita mencari pekerjaan? Anda bisa lewat door to door, ya kan. Misalkan, makanya saya anjurkan Anda pergi ke kota-kota besar kayak LA, kayak Los Angeles, kayak Las Vegas, kayak Seattle, Washington, Colorado, atau kota besar yang banyak orang Asianya, New York, ya kan. Anda bisa tanya door to door. Kalau lihat itu, ya seperti yang saya bilang tadi, hiring, ya Anda tanya. Kadang meskipun di hiring, kadang Anda tanya, kadang kalau mereka suka atau butuh apa kan pasti, iya, dan
Ceritakan apa adanya, ceritakan apa adanya. Oh, saya baru datang, saya tidak punya ini, saya tidak punya surat-surat, saya tidak bisa dibantu untuk bekerja atau gimana. Ya, kalau memang satu tidak menerima, jalan lagi ke tempat lain. Toh Anda punya 6 bulan, 6 bulan untuk stay. Biasanya kalau Anda pakai visa turis ya kan, pasti Anda ketemu lewat itu. Ya kan, jadi pertama teman, kedua door to door, yang ketiga lewat agensi ya. Dulu ya di LA atau di New York itu atau di Chinatown, terutama Chinatown itu ada agensi yang bisa bantu ya mencarikan pekerja. Dulu bayar 200-an dolar setiap pekerjaan itu ya kan. But aku sekarang nggak tahu karena memang udah lama sekali saya nggak berhubungan tentang hal-hal yang begitu itu ya kan. Tapi aku rasa masih ada. Tetap aja ada teman atau agensi yang bisa membantu untuk mencarikan pekerjaan itu. Oke. Lain dan lagi ini ada cerita ya. Oke, so kita udah bahas itu tadi ya kan, mencari kerja gimana. So tentang bekerja di Amerika yaitu memang resiko kita ya kan, kalau kita itu berstatus ilegal itu kadang apa ya, tidak semua pekerjaan, tidak semua tempat kerja itu akan cocok ya kan, akan cocok dengan kita. Kadang mungkin ada juga memang begini ya, mereka itu tahu kalau kita itu ilegal dan mereka itu nge-push kita itu sampai apa ya sampai kita itu merasa kewalahan begitu kan. Kadang kita overwhelming ya kan. Ada tempat yang memaksa kita itu kayak oke, aku gaji segini ya kan, misalkan gaji 3.000, nanti aku kasih tempat tinggal, kita kasih makan. But kadang semua itu tidak seenak apa yang kita dengar ya secara reality itu. Kadang begitu, ada teman, aku kerja di sini dapat 6.000 sebulan, but kadang kenyataannya itu tidak seenak segitu ya. Jadi Anda haruslah hati-hati juga ya, kadang orang bercerita itu kadang tidak seenak apa yang sebenarnya begitu. Well, ini pengalaman saya dari setelah saya tinggal lama di sini ya. Gimana kerja di restoran itu gimana gitu ya. Ada yang ya memang ada peribahasa, ada rupa, ada harga ya kan. Kadang itu betul ya kan. Pekerjaan kita itu berat kadang ya kan. Terutama waktu ya kan. Ada restoran itu yang masuk jam 9 pagi, pulang itu jam 11 malam, atau pulang itu sampai jam 12 malam gitu. Ya memang kita mungkin digaji ekstra, but semua itu terserah kalian ya, terserah Anda sendiri kuat atau tidak. Kadang orang, aku digaji 3.000, dapat gaji 4.000, itu 4.000 itu udah 60 juta kalau di Indo ya kan. But seperti halnya tadi aku bilang, pekerjaan itu selalu ada harga dan ada rupa. And then one thing ya, memang kalau Anda tidak kerasan, Anda memang tidak cocok dengan pekerjaan, jangan takut-takut Anda untuk keluar, oke? Karena apa? Karena yang merasakan lelah, yang merasakan sakit, yang merasakan beban, itu diri Anda sendiri. Jadi, bila suatu saat Anda merasa lelah, ya kan, Anda merasa itu pekerjaan itu terpaksa kalian lakukan, oke? Saya sarankan Anda keluar. Jangan takut Anda tidak mendapatkan pekerjaan, oke? Jangan takut. Ini Amerika, banyak di tempat yang sana yang mungkin cocok untuk Anda. Ya mungkin gaji agak rendah dikit, tapi Anda pasti akan merasakan ya kan.
Ya mungkin waktu kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih awal-awal bekerja, Anda mungkin uang yang Anda kejar, tapi ingat itu, kita manusia punya batas ya, kemampuan sendiri-sendiri. Mungkin bagi orang lain mampu, tapi kadang kita kan tidak sama, ya kan. Dan bagi bos Anda, mereka itu bisnis, ya kan. Jadi kalau Anda nurutin apa yang bos Anda bilang, ya Anda akan hancur sendiri. For them, mempekerjakan Anda adalah uang. Ya jelas, karena mereka ingin butuh bisnis, for them is bisnis. Jadi Anda tidak usah takut. Misalkan ingin keluar, ya bilang aja keluar. Oke? Jangan takut mencari pekerjaan lain. Banyak pekerjaan yang siap untuk Anda di tempat lain, mungkin lebih enak dan mungkin lebih ringan, meski gaji agak sedikit, tapi kan tidak apa-apa. Itu akan aman bagi Anda. Juga Anda akan happy. Oke? Jadi jangan takut meski pada ilegal terus takut keluar pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Jangan takut. Di luar sana, anywhere, Amerika itu luas, pasti Anda akan menemukan pekerjaan yang cocok dengan kalian. Itu saranku. Oke, jadi itu tadi memang the happiness for me is about the happiness. Kalau pekerjaan itu kadang pekerjaan adalah pekerjaan, tapi the happiness to make you, kalau kamu bahagia, apa yang kalian kerjakan itu nanti juga ringan karena Anda tidak merasa bekerja, but Anda tidak merasa terpaksa. Jadi secara mentali Anda akan bahagia. Anda akan bahagia untuk melakukan pekerjaan itu. Itu bagi saya ya. But itu saran juga. Mungkin ada benarnya, mungkin juga ada salahnya, tergantung. But that is for my opinion anyway, right? Oke. Jadi itu aja, sampai di sini aja ya. Aku bikin cerita-cerita ini sudah jelas tadi. Awalnya kalau Anda memang secara legal gimana dan secara ilegal itu gimana cara mencari pekerjaan di Amerika Serikat. Oke, sekali lagi saya ucapkan thank you so much atas waktunya. Semoga info ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan di sana. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Bye.